Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Dwi Cahyani Putri dengan NIM 22030214137. Perkenalkan, saya Besrina Flisa Syarifah dari kelas M 2022D NIM 22030214131. Perkenalkan, saya Tiffany Noventi Centuri dengan NIM 22030214135. Nama saya Jinani Firdausia dengan NIM 22030141125. Pertama, menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang politik. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan terbaik. A. Penerapan dan melaksanakan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang B. Mementingkan kepentingan rakyat, demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Yang C. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan. Yang D. Menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab demi mencapai tujuan demi keadilan. Yang E. Nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan berdasarkan pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi ke dalam perwujudan bermasyarakat warga sipil yang mencakup masyarakat tradisional, masyarakat industri, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah A. Nilai toleransi, B. Nilai transplantasi hukum dan kelembagaan, C. Nilai kejujuran dan komitmen tindakan sesuai dengan kata, dan D. Bermoral berdasarkan konsensus Fukuyama dalam Sunario 2000. Yang kedua, nomor 2, menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang ekonomi. Langkah strategis sebagai upaya melakukan reformasi ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut. A. Keamanan dan ketahanan pangan dan pengambilan kepercayaan melalui program sosial safety net yang populer dengan program jaring pengamal sosial. Sementara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, maka pemerintah harus konsisten menghapus KKN serta mengadili oknum yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini akan mengembalikan kepercayaan rakyat. B. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu melalui perlindungan hukum dan undang-undang persaingan yang sehat. Untuk itu, pembenahan dan penyihatan dalam sektor perbankan menjadi prioritas utama, karena perbankan merupakan jantung perekonomian. Yang C. Transformasi struktur. Untuk memperkuat ekonomi rakyat, diperlukan sistem yang mendorong percepatan perubahan struktural. Transformasi struktural meliputi perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh. 3. Menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang sosial budaya. Nilai-nilai Pancasila itu memenuhi kriteria sebagai puncak-puncak kebudayaan, sebagai kerangka acuan bersama bagi kebudayaan-kebudayaan di daerah. A. Sila pertama, menunjukkan tidak satupun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. B. Sila kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukubangsaan, kedaerahan, maupun golongannya. C. Sila ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. D. Sila keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. E. Sila kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nomor 4, menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang pertahanan keamanan.
Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pertahanan dan keamanan negara haruslah mendasarkan pada tujuan demi kepentingan rakyat sebagai warga negara. Pertahanan dan keamanan harus menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, serta kebebasan kemanusiaan dan hak diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat agar negara benar-benar meletakkan pada fungsi yang sebenarnya sebagai suatu negara hukum dan bukannya suatu negara yang berdasarkan kekuasaan. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat atau individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang hukum. Dengan ditetapkan UUD 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi yang di dalamnya terdapat pengaturan 3 kelompok materi muatan konstitusi, yaitu A. Adanya perlindungan terhadap HAM, B. Adanya susunan ketatanegaraan yang mendasar, C. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum, hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat. Sebagai cita-cita hukum, Pancasila dapat memenuhi fungsi konstitusi maupun fungsi regulatif. Sumber hukum meliputi 2 macam pengertian. Sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya, misalnya UU, peraturan menteri, peraturan daerah. Sumber hukum material, yaitu suatu sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum. Jika terjadi ketidakserasian atau pertentangan satu norma hukum dengan norma hukum lainnya yang secara hierarkis lebih tinggi apalagi dengan Pancasila sebagai sumbernya, berarti terjadi inskonstitusionalitas dan ketidaklegalan. Dan karenanya norma hukum yang lebih rendah itu batal demi hukum. Dengan demikian, maka upaya untuk reformasi hukum akan benar-benar mampu mengantarkan manusia ke tingkat harkat dan martabat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab. Berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang telah dihasilkan dalam reformasi hukum antara lain A. UU nomor 2 tahun 99 tentang partai politik, B. UU nomor 3 tahun 99 tentang pemilu, C. UU nomor 4 tahun 99 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, D. UU nomor 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah, E. UU nomor 25 tahun 99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, F. UU nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. 6. Menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang kehidupan umat beragama. Paradigma toleransi antara umat beragama guna terciptanya umat beragama. Perspektif Piagam Madinah pada intinya adalah seperti berikut. A. Semua umat Islam meskipun terdiri dari banyak suku merupakan satu komunitas. B. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas lain dan komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip. Yang pertama, bertetangga yang baik. Yang kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Yang ketiga, membela mereka yang teraniaya. Yang keempat, saling menasehati. Yang kelima, menghormati kebebasan beragama. 5 prinsip tersebut mengisyaratkan A. Persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan atas suku dan agama. B. Pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah bersama serta saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Dalam analisis dan
interpretasi sosiologis dari agama. Misalnya mengatakan bahwa hubungan agama dan politik muncul sebagai masalah hanya pada bangsa-bangsa yang memiliki heterogenitas di bidang agama. Menjelaskan apa saja capaian paradigma pembangunan bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sains atau IPTEX. Memasuki era globalisasi, pengembangan IPTEK terus berjalan. Tujuan dari pengembangan ini adalah mensejahterakan masyarakat, sehingga pengembangan IPTEK terikat oleh nilai, maka harus ada paradigma yang menjadi landasannya. Di Indonesia, paradigma landasan IPTEK adalah Pancasila. Pancasila menjadi landasan pengembangan IPTEK karena setiap nilai sila Pancasila mengandung hal-hal penting dan menunjukkan etika dalam pengembangan IPTEK. Pancasila sebagai landasan pengembangan IPTEK. Berikut nilai-nilai setiap sila Pancasila yang mengandung landasan pengembangan IPTEK. Dirangkum dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 2019, yaitu Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menekankan bahwa pengembangan IPTEK dimaknai sebagai bentuk syukur pemberian akal oleh Yang Maha Esa, sehingga dalam proses pengembangan IPTEK tidak dibuat untuk mencederai keyakinan umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan IPTEK harus dengan cara-cara yang berperi kemanusiaan dan tidak merugikan manusia individual maupun umat manusia yang sekarang maupun yang akan datang, agar bisa mensejahterakan manusia. Sila Persatuan Indonesia. Sila ini mengingatkan agar pengembangan IPTEK ditujukan untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Selain itu, sila ini juga memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia dapat meningkat dengan adanya kemajuan IPTEK. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan agar membuka kesempatan yang sama bagi semua warga untuk dapat mengembangkan IPTEK dan merasakan hasilnya sesuai kemampuan dan keperluan masing-masing, sehingga tidak terjadi monopoli IPTEK. Selanjutnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan bahwa dalam pengembangan IPTEK harus didasarkan pada keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Selanjutnya, yang kedelapan, menjelaskan bagaimana mekanisme prosedur perumusan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian atau lembaga dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencangkup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disingkat dengan RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang terdiri dari yang pertama RPJM Nasional tahun 2005 sampai 2009, yang kedua RPJM Nasional 2 tahun 2010 sampai 2014, yang ketiga RPJM Nasional 3 tahun 2015 sampai 2019, yang keempat RPJM Nasional 4 tahun 2020 sampai 2024. RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja pemerintah RKP setiap tahunnya. Tata cara penyusunan RPJMD terdapat pada Permendagri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut. Tahap awal melakukan persiapan penyusunan meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan RPJMD, orientasi mengenai RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusunan RPJMD, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD, dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.